Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, konon salah satu metode yang efektif untuk mengatasi ketakutan dalam anak adalah ajak dia berbicara dari hati ke hati. Papa, aku takut pergi ke dokter. Emang kenapa? Apa yang ada dalam bayanganmu tentang dokter? Dokter itu memegang jarum suntik, Pak. Jarum suntik itu tajam. Oh, kenapa? Ada apa dengan jarum suntik yang tajam itu? Itu kan untuk mengobati kamu. Papa, betul itu untuk mengobati. Tetapi sakit sekali ketika itu disuntikkan ke dalam tubuh saya. Papa pernah disuntik. Papa berulang kali disuntik. Dan setiap kali disuntik, rasa sakit yang sama. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada bagian itu kita ingin bersama-sama belajar. Yang pertama, anak ini akan mengalami kemenangan terhadap ketakutannya ketika ia mau bicara jujur dengan apa yang ada dalam pikirannya kepada papanya itu. Yang kedua, saudara-saudara, ketika anak ini mau mendengarkan. Dan kemudian ketika anak ini mau mendengarkan, maka dalam pikirannya, oh ada papa yang mengerti, oh ada papa yang paham, oh ada papa yang sungguh-sungguh peduli dengan apa yang menjadi ketakutan saya. Dan oleh karena itu, anak ini tertolong untuk menang menghadapi ketakutannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur pasal 34 ayatnya yang kelima mengatakan, aku telah mencari Tuhan lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Saudara-saudara, pemazmur ini ingin mengatakan bahwa dalam hidupnya ketika aku mencari Tuhan, maka ia menjawab aku, bahkan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Saudara-saudara, Daud yang adalah penulis Mazmur ini adalah orang juga yang mengalami ketakutan. Ia mengalami ketakutan setelah ia pernah mengalahkan Goliat. Dan kemudian ia dikejar-kejar oleh Saul. Nah, saudara-saudara, Daud itu lewat kesaksian dalam pemazmur ini ingin mengatakan bahwa inilah yang aku alami. Bahkan aku pun pernah menjadi orang yang pura-pura gila. Dan inilah aku yang pernah pura-pura gila. Aku yang pernah jadi orang menjadi rendah, menjadi tak berguna, tak berdaya, dibuang, pura-pura gila. Dan kemudian Daud mau melihat segala pengalaman yang menakutkannya ini. Ini adalah bagian di mana ia sedang bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan kemudian Tuhan mau menyapanya. Tuhan adalah sosok yang mau mengerti ketakutannya. Tuhan adalah sosok yang tahu betul isi hati pikirannya. Oh, Allah itu ternyata memahami dan peduli dengan apa yang saya alami. Saudara-saudara, mau menang dengan ketakutan yang selama ini melanda kita, belajarlah dari Daud. Belajarlah dari anak kecil tadi. Satu, ia terbuka dan jujur dengan apa yang dialami, dipikirkan, dirasakan. Dan yang kedua, ia mau membuka telinganya, mau merasakan Tuhan yang berbicara dengan berbagai macam cara. Dan kemudian, oh, Allah mengerti ketakutan saya. Allah memahami dan Allah peduli. Semoga saudara-saudara dalam keadaan sehat senantiasa. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.